Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 17 sampai 29. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan terhadap Yohanes. Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau inginkan, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada Herodias, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah perbedaan nilai. Hari ini kita memperingati wafatnya Santo Yohanes Pembaptis, sosok yang berani menyuarakan kebenaran sekaligus berani menanggung segala risiko. Kematiannya dilakukan dengan cara yang begitu kejam, yaitu kepala dipenggal. Sebelumnya, ia pernah menasihati Herodes dengan berkata, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Sejak saat itu, Herodes menaruh dendam pada Yohanes Pembaptis dan bermaksud untuk membunuh dia.
kita pantas bersyukur bahwa Gereja Katolik memperingati peristiwa wafatnya Yohanes Pembaptis. Kematiannya adalah konsekuensi perjuangan menegakkan kebenaran. Dengan peringatan ini, Gereja Katolik ingin mengajak kita untuk menjadi pejuang kebenaran. Banyak dari kita yang belum berani menyuarakan kebenaran. Kita khawatir orang lain sakit hati, khawatir terlalu mencampuri urusan orang lain, khawatir dibenci, diintimidasi, diancam, ditolak, atau bahkan dibunuh. Di zaman modern yang banyak menyajikan hal-hal positif maupun negatif ini, menuntun kita untuk memiliki sikap selektif dan kemampuan untuk membuat perbedaan nilai secara kritis. Nilai-nilai yang simpang siur dan bergelimpangan di mana-mana melalui media komunikasi, melalui media cetak, maupun melalui pengaruh langsung yang kita alami dalam pergaulan hidup sehari-hari. Sebab di zaman sekarang kita susah membedakan mana nilai yang positif dan mana yang mengandung nilai yang negatif. Ketika kita berani untuk mampu membedakan nilai-nilai yang positif maupun yang negatif, berani untuk memberikan koreksi, dan berani berbicara tentang kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Ketika itu juga kita harus siap untuk dijauhi, ditolak, disingkirkan, dibenci, bahkan dibunuh. Tantangan yang tidak mudah ini menantang keberanian, kesetiaan, dan konsistensi kita dalam memperjuangkan hal-hal yang baik dan benar. Ini hanya mungkin kalau kita mampu melihat hikmat di balik apa yang kita perjuangkan. Kita berani karena Yesus maupun Yohanes Pembaptis telah lebih dahulu meletakkan dasar perjuangan sejenis ini. Saudara-saudari terkasih, suasana hidup kita saat ini membutuhkan orang-orang yang berani dan kritis terhadap setiap informasi dan cara hidup yang tidak benar dan cenderung memecah belah. Jadilah orang yang tegas menyuarakan situasi yang tidak adil, suasana memecah belah. Berilah kesempatan kepada orang lain menjalani hidup yang merdeka tanpa harus diawasi ataupun didikte mengikuti kemampuan pihak lain. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.